Ini adalah reaksi redoks dulu yang pertama. Anak-anak akan diberikan 4 data reaksi redoks, kemudian disuruh menentukan mana yang termasuk redoks. Nah, ini sangat mudah sekali. Caranya adalah tinggal menentukan perubahan bilangan oksidasi di masing-masing. Jika ada biloks yang berubah, atom yang biloks yang berubah, pasti dia mengalami reaksi redoks. Langsung kita cek. Zn awalnya 0, jadi plus Sn-nya plus 2. Jadi Zn plus 2 dan 0. Zn-nya berubah, Sn-nya berubah, pasti dia redoks. Kalau 1 redoks, 3 pasti redoks. Sedangkan yang 2, Cr yang di sini, biloksnya adalah positif 6, yang di sini juga positif 6. Hidrogennya di sini 1, di sini 1. Karena dia sama, berarti dia tidak redoks. Kalau 1 redoks, 2 tidak redoks, berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Ya, gitu ya. Mg-nya kan berubah. Ini dari 0 menjadi plus 2, plus 1, 0. Yang Ca plus 2, di situ plus 2, dan sebagainya tidak berubah. Maka jawabannya adalah yang 1 dan 3. Yang kedua, ada reaksi redoks, kita disuruh menganalisis saja. Ini mudah. Asalkan kita bisa menentukan biloksnya, langsung selesai. Ini biloksnya 0, N-nya positif 5, Sn-nya positif 4, N-nya di sini positif 4. Yang A, Sn dalam SN2 adalah positif 4. Ini ya, berarti benar. Yang sebagai oksidator adalah NO3. 5 ke 4 turun, mengalami reduksi, berarti dia sebagai oksidator, berarti benar. Nah, gitu. 1 benar, 3 benar, 2 benar. Tinggal cek yang 4. Oksidatornya adalah Sn. Sn mengalami oksidasi, berarti dia sebagai reduktor. Maka salah. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. Ini mudah kategori yang kayak ini. Yang kedua adalah sel volta. Anak-anak nanti dikasih gambar sel volta, kemudian dikasih notasi sel, disuruh mencari pernyataan yang benar. Cu-nya potensialnya positif, Zn-nya negatif. Berarti kalau ditaruh dari volta, Zn lebih kiri daripada Cu. Zn mengalami oksidasi di anoda, Cu-nya mengalami reduksi di katoda. Maka notasi selnya bukan Cu yang teroksidasi, tapi Zn yang teroksidasi. Berarti yang ini salah. Reaksinya, Zn teroksidasi. Nah ini ya. Terus Cu-nya terreduksi. Berapa potensialnya? Potensialnya tinggal kita jumlah aja. Ini yang miliknya Zn, awalnya dia adalah reduksi potensialnya, sekarang dia mengalami reaksi oksidasi, maka tandanya diubah menjadi plus 0,76, ini ditambah 0,34 karena nggak berubah, maka 1,1 volt. Berarti jawabannya benar adalah yang B. Elektron itu mengalir dari oksidasi ke reduksi, berarti dari anoda Zn menjadi ke arah Cu, berarti kebalik ini. Reaksinya spontan, sel volta selalu spontan. Jumlah Zn dalam larutan berkurang, harusnya bertambah. Karena Zn teroksidasi, berarti di sini akan semakin banyak jumlah ion Zn2+. Sedangkan yang di sini, Cu-nya yang berkurang. Nanti dinetralisasi oleh ion yang ada di jembatan garamnya. Nah, yang kedua begini. Ada data potensial elektrode, anak-anak disuruh menentukan potensial terbesar. Ada 2 kemungkinan. Disuruh menentukan yang spontan atau potensial yang terbesar. Kalau terbesar ya tinggal ngitung aja. Kalau spontan kita cari yang positif. Itu ada 2 kemungkinan soalnya. Untuk yang A, caranya adalah yang oksidasi tandanya dibalik ditambah dengan yang reduksi. Berarti ini Zn-nya diubah dari negatif menjadi positif, yang akhirnya tetap 076, 08, 1,56. Yang B, Mg-nya diubah menjadi positif, yang Fe-nya tetap 0,44 negatif. Jumlahnya ini. Yang Al-nya dibalik menjadi 1,6 positif, Ag-nya menjadi 0,8, maka 2,46. Yang D, Al-nya nggak berubah, Fe-nya tetap 0,44, maka 1,22. Nah, yang E, Zn-nya itu menjadi 0,76, Mg-nya minus. Berarti ini yang negatif. Lah yang kayak gini itu dikatakan reaksinya tidak spontan karena endolnya negatif. Sel volta itu harus positif. Kalau dicari yang terbesar, berarti yang ini. Maka jawabannya adalah yang C. Saat Al dan Ag dijadikan kombinasi sel volta.
Ini soal AKM, ada skema sel, kemudian disuruh mencari pernyataan benar atau salah. Ini minus 0, minus 2, ini minus 0, maka logam X itu lebih kiri daripada yang Y. X-nya teroksidasi di anoda, Y-nya tereduksi di katoda. Lah potensial selnya, berarti ini tinggal dibalik saja menjadi positif karena oksidasi ya, ini biarkan. Maka 2,21. Pertanyaan pertama salah. Elektron mengalir dari X ke Y. Benar ya? Logam X bertindak sebagai katoda. X harusnya anoda, berarti ini salah. Notasinya adalah X, X2 plus, Y2 plus, Y. Benar. Reaksi yang terjadi di logam X adalah X teroksidasi. Benar. Berarti jawabannya ada 3 benar dan 2 salah. Asalkan kita bisa menentukan posisi ini, mana yang kiri, mana yang kanan, pasti terjawab ke bawahnya. Caranya, yang kiri lebih negatif, yang kanan lebih positif. Selanjutnya ada sel elektrolisis. Anak-anak akan diberikan gambar semacam ini, kemudian disuruh menentukan reaksi yang terjadi, entah itu di katodanya atau anodanya atau reaksi totalnya. Ini adalah larutan CuSO4, kemudian menggunakan elektrode Cu. Elektrode Cu itu termasuk elektrode yang aktif atau tidak aktif, maka dia ikut bereaksi. Bagaimana reaksinya? Kita ionisasi dulu. Ini elektrodenya. Yang di katoda, kationnya itu langsung kita reduksi karena dia adalah kation bukan golongan 1, bukan golongan 2, bukan Al atau Mn, maka dia yang langsung direduksi. Sedangkan di anoda, kita lihat elektrodenya dulu. Ternyata Cu aktif, maka Cu lah yang dioksidasi menjadi Cu12. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, saat Cu12 direduksi menjadi Cu. Kalau di anodanya yang ini, Cu menjadi Cu12. Ini lagi, sudah perhitungan, berarti menerapkan hukum Faraday. Ini adalah contoh penyepuan ya, ada sendok yang dilapisi dengan perak. Arus listriknya 1 ampere, berlangsung 965 detik, ARAG 108, maka berapa massa endapan perak yang menempel di sendok? Ini tinggal kita masukkan ke hukum 1 aja. Ini kita ionkan dulu. Rumusnya, EIT dibagi 96500. E itu AR dibagi muatan ya. Ekuivalennya itu arus listrik dalam ampere, T itu waktu dalam detik, ini tetapan Faraday. Jika kita masukkan datanya begini, 108/1, karena muatan AG adalah positif 1. I-nya 1 ampere, waktunya 965, dibagi 96500, maka ketemunya adalah 1,08 gram. Terus untuk yang gambar sebelahnya, ini adalah termasuk hukum Faraday yang kedua, karena ada 2 sel yang digunakan. Ini sel pertama, ini sel yang kedua. Jika sel 1 dihasilkan 3,2 gram tembaga, maka massa perak di sel kedua adalah, ini perak. Nah, langsung aja kita gunakan perbandingan itu. Hukum Faraday yang kedua. W1 dibanding W2 sama dengan E1 dibanding E2. W1-nya kita anggap Cu, berarti 3,2. W2 yang kita hitung, E-nya 64, ini dibagi muatannya 2, berarti 64/2. Sedangkan yang AG 108 dibagi 1. 108 ini, satunya dari sini. Kalau kita hitung, itu ketemunya adalah 10,8. Maka massa peraknya adalah 10,8 gram. Nah, dipelajari lebih mendalam, hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2, tergantung data yang diberikan. Kalau 1 sel gini, berarti hukum 1, pada 2 sel seri, berarti dia hukum Faraday yang kedua. Ini lagi, sel elektrolisis, kita mencari 2 pernyataan yang benar. Ada AgNO3 menggunakan elektrode C, karbon. Berarti kita cek dulu ya persamaan reaksinya. AgNO3, Ag+, NO3- karbon. Yang direduksi Ag+ langsung, yang dioksidasi adalah air, karena C nggak bisa dioksidasi, ini ada anion sisa asam oksi. Maka air dioksidasi menjadi oksigen dan H+. Nah, kita cek. Apakah mengubah energi kimia menjadi listrik? Nah, ini kebalik. Kalau elektrolisis itu mengubah listrik menjadi energi kimia. Berarti ini salah. Anodanya ini, H2O menjadi O2. Benar ya, berarti. Kemudian di anoda tergantung pada anion larutan. Nah,
untuk yang di anoda tidak hanya tergantung pada anion, tapi yang diprioritaskan adalah elektrodenya. Nah, begitu. Jadi dilihat elektrodenya dulu, baru dilihat anionnya. Reaksinya spontan. Tidak. Yang spontan itu sel Volta, bukan sel elektrolisis. Katodanya berarti Ag+ direduksi menjadi Ag. Yang benar adalah B dan E.